sebenarnya hasil dari pertandingan semalam memang hasil yang sama sekali kita tidak harapkan. Kami juga sangat kecewa dengan hasil tersebut. Tapi yang harus kita sadari adalah bahwa ini semua proses, karena Luis Milla juga baru melatih 1 kali ya. Iya kan? 1 kali pada saat official training itu persis setelah Luis Milla mendapatkan kitas, langsung bergabung dengan tim untuk terbang ke Makassar di hari Sabtu pagi, ya Sabtu pagi. Kemudian melakukan official training di hari Minggu, dan kemarin bertanding. Memang pasti perlu waktu untuk lebih mengenal pemain, melakukan proses adaptasi, kemudian memberikan porsi latihan sesuai dengan skema yang Luis Milla mau. Sudah pasti perlu waktu, dan kami juga paham bahwa ini adalah suatu proses yang harus kita lakukan. Tapi intinya kita semua akan bekerja keras dan bekerja sama untuk bisa mencapai hasil yang lebih baik. Mudah-mudahan proses ini bisa berjalan secepatnya. Ya tadi bahwa yang harus kita pahami kan, Luis Milla baru melatih 1 kali official training, kemudian langsung bertanding melawan PSM dengan hasil yang memang sangat mengecewakan kita semua. Tapi kita juga harus pahami bahwa Luis Milla juga perlu waktu untuk bisa melakukan pembenahan dan perbaikan atas tim. Tapi dari diskusi dengan Luis Milla, bahwa Luis Milla sangat optimis lah dengan squad yang ada, dan mudah-mudahan dengan berjalannya waktu Luis Milla dan semua asistennya bisa memberikan perbaikan yang cepat kepada tim. Ya memang kan dinamis ya, maksudnya kan ya itulah namanya sepak bola ya, sangat dinamis. Beberapa klub sudah memecat pelatihnya, beberapa klub yang memang kita tidak pernah perkirakan sekarang juga bagus permainannya. Jadi ya itulah namanya sepak bola, semuanya dinamis, tapi pasti semua 18 klub pasti ingin menang semuanya. Nah, karena semuanya ingin menang, makanya semua akan mencoba untuk menjadi yang terbaik. Jadi dalam sepak bola ya ada menang, kalah, dan seri. Nah, itulah yang terjadi. Tapi saya yakin semua klub pasti ingin yang terbaik. Dan itu juga yang kita lakukan sebenarnya. Terus sih, kalau dilihat kan sekarang masa transisi nih ya, melihat ini. Dari Luis Milla sendiri menjanjikan dari pekan keberapa untuk supaya tim mulai menyatu? Kita tidak bicara sampai sedetail itu karena keberapa, tapi bahwa beliau sangat yakin bahwa bisa melakukan perbaikan atas tim Persib melihat dari komposisi yang ada. Beberapa pertandingan kan Persib kebobolan cukup tinggi, terus ini belakang tidak adanya Victor Bonevo, kemarin Kuipers juga. Nah, apakah akan mungkin kondisinya seperti apa dari manajemen melihat komposisi tim kalau dari pandangan Luis Milla? Nah, sebenarnya kan mungkin ini kita ngobrolin ya, bahwa ini kan komposisi pemain belakang dan kiper kan sebenarnya tidak mengalami perubahan dari tahun lalu. Sebenarnya mungkin kalau dari statistik ya, mungkin Hendra tahu, statistik tahun lalu Persib adalah tim dengan pertahanan kebobolan yang paling bagus ya tahun lalu. Itu confirm ya, itu yang paling bagus. Nah, padahal kan di belakang tidak ada perubahan sama sekali. Bahwa kemudian terjadi badai cedera. Iya kan, kita nggak pernah full pemain belakang itu main dengan lengkap atau dengan persiapan yang baik. Contoh misalnya Teja, berapa bulan cederanya? 2 bulan, 4 bulan ya? 4 bulan kan, patah tulang 4 bulan. Kemudian pada saat persiapan, Nick kena cacar Singapura, 2 minggu nggak latihan, ya kan? Terus kemarin Hen kena tipes,
Ibo Nevo harus istirahat berapa bulan? Karena cedera pipi 6 bulan. Jadi maksudnya dengan orang-orang yang sama sebenarnya dari tahun lalu, di mana notabene tahun lalu kita adalah tim dengan tingkat kebobolan paling sedikit, dengan orang-orang yang sama, tetapi dengan persiapan yang berbeda karena tadi ada faktor cedera dan lain-lain, sehingga persiapan tidak maksimal. Otomatis pada saat kita tidak menjalani latihan, salah seorang pemain misalnya tidak menjalani latihan 2 minggu, dan otomatis kondisi badannya drop. Untuk ngejar itu perlu proses untuk dia mengembalikan ke kondisi fisiknya. Nah, ada hal-hal seperti itu yang secara teknis ya itu harus kita mengerti sebenarnya, karena tidak seperti yang kita lihat hanya di TV aja gitu. Ada penjelasannya semua sebenarnya, dan itu mungkin teman-teman media juga tahu kan, maksudnya kelihatan lah pada saat latihan ada atau tidak dan lain-lain. Jadi itu semua adalah sebab akibat lah sebenarnya. Ini mungkin menjadi salah satu opsi evaluasi, nanti di pertengahan musim itu. Ya nanti. Ya kita tahu kan yang cedera siapa yang mau gitu maksudnya. Ya. Gitu. Apakah itu menjadi salah satu? Ya nanti pasti itu wilayahnya tim pelatih lah untuk mengevaluasi secara teknis pada saat pertengahan musim nanti. Ya tapi kan ya mudah-mudahan dari sekarang sampai pertengahan musim tim pelatih bisa segera melakukan perbaikan ya. Ya nanti pasti kita akan melakukan evaluasi dengan tim pelatih lah, karena mungkin tim pelatih yang mempunyai yang tiap hari bersama dengan pemain, mereka lebih tahu lah kondisi detail dari masing-masing pemain. Nanti pasti seperti biasanya pada saat paruh musim kita akan duduk dan melakukan evaluasi bersama. Bahwa gini, ada faktor yang paling besar adalah karena kita memang mensyaratkan booster. Sedangkan kita ketahui tingkat booster di Bandung baru berapa? 38%, sekitar 38 atau 40%. Nah, sedangkan kita itu mengikuti aturan dari Kemendagri, kemudian dari Perwal Wali Kota, dari PT LIB, di mana semua mensyaratkan harus booster. Dan itu kita ikuti, memang harus booster. Nah, dengan tingkat booster di kota Bandung yang baru sekitar 38-40%, otomatis ini adalah menjadi salah satu faktor utama ya kan untuk penonton bisa nonton ke stadion, karena semuanya harus booster. Itu satu. Nah, bahwa sistem yang sekarang kita lakukan dengan sedikit modifikasi harus menukar tanda gelang. Ini kan adalah hasil dari evaluasi setelah terjadi musibah di Piala Presiden. Setelah koordinasi dengan keamanan, maka kemudian dibuat dengan sistem sekarang. Ada penugaran gelang, tanda gelang. Kemudian pada saat penukaran juga harus memperlihatkan KTP fisik untuk memastikan bahwa si penukar adalah pembeli sesuai dengan KTP. Kemudian setelah menerima tanda pengenal gelang, pada saat masuk ke daerah Gede Bage dilakukan screening oleh pihak keamanan. Kemudian pada saat masuk ring 3, 2, 1 juga dilakukan screening, di mana tujuan utama adalah memang faktor keamanan. Kemudian juga kenyamanan dari 3 kali pertandingan yang kita udah jalankan, itu juga banyak penonton yang kemudian kok enak ya sekarang jadi nyaman, meskipun harus tukar tanda gelang dulu, tetapi situasi lebih terkontrol dan nyaman. Karena seperti kita ketahui kan, masih sebelumnya itu kan banyak sekali praktek penonton tidak bertiket datang ke stadion dan memaksa masuk sebenarnya. Nah, ini dengan sistem sekarang, hasil dari evaluasi memang membuat semuanya lebih aman dan nyaman. Tapi yang seperti kita ingat bahwa ini adalah suatu proses yang bukan terjadi begitu saja, karena ada kejadian pada saat Piala Presiden sehingga sistem kita modifikasi menjadi seperti saat ini gitu. Ini kan sebenarnya kita itu
sudah sering banget melakukan diskusi dengan teman-teman komunitas. Ya. Sering sekali, secara reguler, baik bahas mengenai Persib, tapi khususnya mengenai sistem tiket ini, kita udah sering, mungkin sebelum kita mulai Liga 1, kita udah diskusi juga gitu sebenarnya mengenai perihal tiket, karena kejadian di Piala Presiden. Bahwa yang terjadi nih, kalau seperti yang tadi dipertanyakan, itu apabila itu kan sistem kolektif kan, nanti satu orang ngambil semuanya kan, itu akan membuka celah lagi. 40 orang yang udah beli, 40 sudah sesuai dengan KTP booster lolos. Dari praktek yang terjadi selama ini, kalau misalnya sistem kolektif, ada satu orang, Erwin, ngambil 40, udah dipegang sama dia, mungkin dikasih ke orang yang berbeda dari KTP, siapa yang bertanggung jawab kalau sampai ada praktek seperti itu. Kalau misalnya terus tiba-tiba ada musibah lagi, siapa yang tanggung jawab? Karena kan kita ingin memastikan bahwa si pembeli adalah, si pengambil tiket adalah memang pembeli sesuai dengan KTP. Itu yang kita mau, karena kita nggak mau ada kejadian seperti kemarin lagi gitu, ya kan? Nah itu kan membuka praktek seperti itu lagi gitu. Itu yang kita hindari, karena tadi utama adalah faktor keamanan dan kenyamanan yang kita utamakan. Makanya perlu kerjasama dari semua pihak nih, bahwa sistem yang kita modifikasi ini adalah perubahan dari sistem sebelumnya karena ada musibah tersebut. Nah, ayo kita sama-sama deh kerjasama untuk kalau emang mau nonton ya udah ikutin aturan, karena memang aturan ini dibuat untuk keamanan dan kenyamanan. Ini kan proses kan, ini kan semuanya proses. Jumlah penonton dari awal itu meningkat terus. Terakhir itu lawan Bali di hari biasa ya, Selasa main jam 15.30 kan, itu hampir 8.000. Udah naik terus gitu. Artinya kan ini suatu proses yang memang harus kita jalanin, karena buat keamanan dan kenyamanan bersama. Karena banyak sekali yang memberikan masukan, testimoni, enaknya sekarang jadi maksudnya semuanya lebih teratur. Ya oke lah, memang harus ada effort untuk tuker tanda gelang ya, tapi begitu udah dapat gelang itu semuanya masuk ke GBLA udah enak. Begitu masuk ke Cimencerang segala gitu nggak ada gelang, udah langsung suruh belok aja, nggak bisa masuk. Artinya area stadion udah steril semua. Ini kan menghindari tadi orang-orang yang tidak. Coba bayangkan kalau kita nggak pakai sistem gitu, ada ribuan orang datang, dimanfaatin orang, akhirnya akan terjadi kerusuhan lagi di ring 3, akan seperti itu lagi gitu. Ya kan? Kebayang ya? Udah mulai kebayang ya? Ya kan selama ini kan modusnya seperti itu gitu. Gini, kita kan pasti melakukan evaluasi. Karena kan cari tempat dengan tempat yang luas, keamanan yang terjamin, itu kan nggak semudah itu. Ya kan? Ya bahwa misalnya ada tempat pun, misalnya ini ada satu tempat, terus kemudian si pemilik tempat nggak setuju kan bisa juga. Jadi kan nggak semudah itu. Jadi kita akan berusaha, maksudnya kita akan berusaha terus untuk bisa mendapatkan tempat yang tadi mungkin secara akses satu jalan ke GBLA. Jadi nggak perlu misalnya kayak Yon Siput kan agak ini terus balik lagi gitu kan. Ya itu kita lagi berusaha terus. Tapi kan tadi kalaupun kita mau, belum tentu si pemilik tempat tersedia misalnya gitu kan. Jadi ini semua proses lah. Proses kita juga terus mencari yang paling baik lah sebenarnya. Tapi kan ini kan proses semua. Ya tadi butuh kedewasaan lah buat supporter untuk bisa mendukung klubnya dengan baik. Karena pada akhirnya apabila membuat tindakan kelakuan yang memang menyalahi regulasi, akhirnya yang dirugikan klubnya. Ya sampai sekarang kita udah didenda 450 juta sampai dengan week. Iya. Dan itu semuanya terjadi di pertandingan away. Kecuali yang terakhir ya, 50 juta.